Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu bahan yang biasa digunakan dalam berkebun adalah pupuk yang diperlukan oleh tanaman agar bisa tumbuh subur. Ada beberapa jenis pupuk yang sering digunakan, misalnya pupuk kompos dan juga pupuk urea. Pupuk organik maupun anorganik sama-sama menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk tanaman. Namun penggunaannya yang tidak tepat justru akan merusak kualitas tanah. Untuk ketersediaan nutrisinya, pupuk kompos bisa melepaskan nutrisi hanya ketika suhu tanah menjadi hangat dan juga lembab, yang cenderung sesuai dengan kebutuhan tanaman. Akan tetapi, dibutuhkan organisme tanah untuk memecah bahan organik di dalamnya sehingga nutrisi yang diberikan lebih lambat. Metode slow release ini mengurangi risiko hilangnya zat hara alami di tanah, tetapi membutuhkan waktu lama untuk memasok nutrisi ke tanaman. Teman-teman pasti bertanya-tanya, lalu apakah kita bisa membuat pupuk kompos sendiri di rumah yang notabene komposisinya lebih sederhana dan mudah untuk didapatkan di sekitar kita? Tentunya bisa. Nah, kali ini Taman Inspirasi Safa akan memberikan langkah dan cara mudah membuat pupuk kompos yang tentunya bisa diaplikasikan teman-teman dengan skala kecil atau skala rumahan. Di sini bahan-bahan yang saya gunakan ini adalah potongan dari daun-daun hasil pemangkasan dari pohon-pohon yang di kebun. Kemudian ini adalah sisa dari sampah dapur. Ini ada buah-buahan. Dan di sini juga ada pampers bayi yang kita akan ambil jelly-nya. Ini adalah bonggol pisang, sisa dari pembuatan mol dari bonggol pisang yang belum ini daun-daun yang akan saya teruskan tinggal. Nah, ini ada kulit pisang yang sengaja kami kumpulkan setiap kali mengambil pisang. Jadi setelah itu, karena saya punya pampers seperti ini ya, sekarang kita juga masukkan ini pampers ini dalam pembuatan kompos. Ini kita ambil jelnya seperti ini karena ini mengandung urin dan bagus untuk tanaman karena sudah difermentasi. Untuk langkah pembuatan yang pertama, kita lapisi ini lantainya. Karena ini lantai cor, jadi kita menggunakan sekarang seperti ini sebagai alas agar tidak langsung mengenai lantai. Kemudian kita akan masukkan ini potongan-potongan dari daun-daun yang sudah dicincang ini semuanya. Ini bonggol pisang tadi. Setelah itu kita masukkan ini sampah-sampah dapur, bisa nasi basi dan sayur-sayur basi. Ini adalah bekas tanah dari tanaman kangkung sepencelup dari kap-kap yang sudah tidak terpakai. Ini masih ada akar-akar. Setelah tanah kita bisa masukkan abu, karena saya punya abu yang banyak jadi bisa digunakan. Karena di dalam abu ini mengandung unsur zinc yang juga bagus untuk tanah.
disiram seperti ini akan lebih mempercepat proses pembusukan daun-daun dan juga bahan-bahan yang ada di dalamnya. Kemudian kita lakukan proses yang sama seperti ini. Kebetulan kemarin memangkas daun cukup banyak, dan ini bahan-bahannya sudah cukup untuk membuat proses tahap ini. Seandainya besok ada tambahan, misalnya sampah dapur atau yang lainnya, saya akan tambahkan di sini. Setelah proses pembuatan kompos yang pertama selesai, kemudian langkah kedua yakni kembalikan kompos. Nah, ini adalah contoh dari kompos yang sudah kami buat. Ini masing-masing ini budidaya. Nah, karena ini bahan-bahannya berbeda, ini daun-daun kering, jadi ini prosesnya lebih lama, jadi perlu kita balik seperti itu. Ini di bagian atas kering seperti ini, tapi di bagian bawah ini karena campurannya berbeda, di bagian bawah sudah hampir jadi. Nah, kita lihat ini bagian bawah sudah mulai jadi seperti ini. Gunanya dibalik agar yang tadinya bagian atas ada di bagian bawah dan lebih cepat membusuk. Nah, ini ada cangkang telur, ini telur puyuh ini seperti ini belum sepenuhnya hancur, jadi masih tunggu proses. Setelah pembalikan ini masih dibutuhkan 1-2 bulan baru kompos ini bisa dibilang sudah jadi dan siap digunakan untuk pupuk tanaman. Setelah itu kita masih perlu siram seperti ini dengan campuran air tadi. Ini juga membantu proses pembusukan. Setelah itu dengan air kita tutup kembali. Ini adalah kompos yang sudah diayak, dan ini adalah si kasarnya. Kita juga bisa gunakan untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di bedengan seperti itu. Jadi proses dari pembuatan sampai sudah jadi kira-kira 3 bulan. Ini sudah tercampur sekam karena di bawahnya diberi alas sekam tadi seperti ini. Ini bisa langsung kita aplikasikan ke tanaman seperti ini. Karena sifatnya ini kompos, jadi tidak terlalu berbahaya. Nah, demikian informasi dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.